ibadah online PLK Remaja Gemis Bethlehem. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya, yang bertugas pada malam hari ini, yang akan membawakan kita firman pada malam hari ini yaitu Kakak Wayas, dan yang akan membawakan doa firman pada malam hari ini yaitu Saudari Putri Misa. Kita akan mulai ibadah kita, ajakan untuk menghadap Tuhan. Masuklah, persiapkanlah dirimu menghadap Tuhan. Ajakan untuk menghadap Tuhan. Masuklah, persiapkanlah dirimu menghadap Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kita bagi firman-Nya. Datanglah dalam hati kami ya Tuhan, dan sucikanlah ibadah ini. Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya. Terpujilah Namanya namanya kekal selama-lamanya. Kita angkat satu pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kita akan memasuki doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam indahmu ini Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah online PLK Remaja Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian lagi. Ada satu sobatku di medley Ku Cinta Keluarga Tuhan. Maaf, kita puji-pujian berbalasan dulu. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masih muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku di medley Ku Cinta Keluarga Tuhan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
nama Yesus yang menghibur hatiku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita akan menyanyi Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Kita ulang sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita memasuki doa firman yang akan dibawakan oleh Saudari Putri Misa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar dan membacakan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami ya Tuhan. Juga berkatilah Kawayas untuk menerangkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, haleluya, amin. Firman kita akan dibawakan oleh Kakak Wayas. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam, selamat malam adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Malam Kawayas. Ya. Tema kita malam hari ini adalah tentang best friend. Itu tentang teman terbaik. Sebelum kakak masuk kita baca Alkitabnya, kakak mau tanya
sama adik-adik yang ada di gereja maupun ada di rumah. Yang pertama, apa perbedaannya teman dan sahabat? Kakak mau tanya sama yang di gereja dulu, boleh? Untuk Putri, apa perbedaannya teman dan sahabat? Menurut aku kalau teman itu bisa diajak curhat sama bisa diajak main. Tapi kalau sahabat menurut aku tuh lebih bisa curhat tentang lebih dalam lagi kayak masalah hidup gitu. Terus kalau kalau sahabat itu udah kayak saudara gitu menurut aku. Oke. Terus kakak mau nanya untuk yang di rumah, boleh Luisi, apa perbedaannya teman dan sahabat? Kalau menurut aku, kalau teman itu yang tahu kita cuma dari luarnya aja, Untuk kayak nggak Luisi, sampai dalamnya. boleh dijawab, Dek. Kedengeran nggak, Kak? Belum. Kak, Tunggu sebentar. kedengeran nggak, Kak? Tunggu ya Luisi. Oh, belum ya? Luisi coba ngomong. Kedengeran nggak? Belum kedengaran kakak itu. Belum, tunggu ya. Ayo Luisi, coba ngomong. Udah. Udah kedengeran? Belum, sebentar ya. Bagaimana kakak Iki? Tunggu sebentar ya adik-adik yang di rumah. Nggak bisa? Oke, untuk yang di rumah ntar dulu ya sebentar, yang di gedung gereja dulu. Untuk Opo, apa perbedaannya teman dan sahabat? Menurut Opo apa menurut Opo? Kalau buat saya Oh Opo sabar Pelik. nggak kedengeran nggak? Menurut Opo, apa perbedaannya antara teman dan sahabat? Mungkin kalau sahabat itu lebih kak pokoknya kak. Lebih apa? Lebih pokoknya kak. Pokoknya lebih gitulah. Gitu, kayak lebih akrab pokoknya lebih pertemanan tuh Lebih so sweet, iya, pokoknya lebih erat lebih gitu ya. lebih tali pertemanannya lebih kental kak. Oh, kalau teman? Teman masuk ke dalam teman aja. Oh, Iya kak gitu. gitu. Oke. Yang kedua, untuk pertanyaan, apakah adik-adik punya sahabat dan apa yang membuat adik-adik menyatakan kalau orang tersebut adalah sahabat? Untuk Felix punya sahabat nggak? Banyak kak. Banyak. Wah, banyak dong. Menurut Felix,
Apa yang membuat mereka menjadi sahabat Felix? Kenapa Felix menyebut dia sahabat? Karena apa? Karena lebih sering main bareng dia aja Kak, gitu Kak. Lebih sering main bareng. Iya. Ininya lagi di Siapa sahabatnya? remaja. Enggak dia. Ada Kak, banyak Kak. Ada. Namanya siapa? Dari teman SD, dari teman SD ada, dari teman SMP Apaan sih? Oke, yang di rumah untuk Luisi, pertanyaan yang kedua ya, Dek. Apa adik-adik punya sahabat? Apa yang membuat adik-adik menyatakan kalau orang tersebut adalah sahabat? Menurut Luisi punya sahabat enggak? Aku punya sahabat. Kenapa Luisi kalau Luisi punya sahabat, kenapa Luisi menyatakan kalau dia itu sahabat Luisi? Kenapa, Dek? Karena dia itu selalu ada, dan kalau kita disuka maupun duka dia tuh tetap nemenin kita, dengerin curhatan kita gitu. Jadi itu yang itu yang nganggap dia sahabat aku. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, apakah sahabat harus bersifat timbal balik? Alasannya kenapa? Kakak mau tanya ke Kakak Adrian. Apakah sahabat harus bersifat timbal balik? Kakak Adrian? Halo Kak, kedengeran? Kakak Adrian punya sahabat nggak? Kakak Adrian muka naikkan dong, kelihatan kameranya. Kedengeran nggak yang bisa saya? Kedengeran. Oh, oke. Kakak Apa tadi Adrian Kak? punya sahabat? Punya, ya. Sahabat itu harus bersifat timbal balik nggak? Menurut Nih, Kakak? timbal baliknya kayak bagaimana nih Kak? Bisa Kenapa? dijelaskan lagi nggak timbal baliknya? Harus timbal balik apa enggak, Dek? Maksudnya Kakak bisa jelasin nggak timbal baliknya gitu? Maksudnya timbal balik apa gini? Maksudnya timbal balik itu kalau misalnya kalau Kakak Adrian punya mainan, nah terus temannya Kakak Adrian itu harus punya mainan juga seperti Kakak Adrian. Nah, terus harus timbal balik gitu loh. Jadi kalau kakak punya sesuatu, dia juga harus punya sesuatu. Jadi bisa dipinjam mainannya itu. Begitu, seperti itu. Harus timbal balik apa enggak menurut kakak Adrian? Kalau untuk menurut saya sih, tadi kalau kakak Wayas bilang katanya kalau misalnya saya punya mainan, sahabat saya juga harus punya mainan yang sama gitu, maksudnya. Ada suaranya kakak Iki. Halo. Tunggu ya kakak Adrian, suaranya nggak kedengeran. Oke. Arah, kedengeran nggak suaraku? Abang yang nanyain dikacangin. Halo, belum Kakak Adrian, sebentar ya. Oh, oke. Tes. Kayaknya yang di rumah gangguan deh suaranya di sini. Kakak mau nanya sama Jessica deh. Apakah sahabat harus bersifat timbal balik? Menurut Jessica perlu nggak harus timbal balik? Sebenarnya bukan timbal balik sih Kak. Terus? Kan menurut Jessica tuh kalau sahabat berarti kayak mau ikut suka dan dukanya kita loh Kak. Jadi ya kita sama-sama di saat suka kita ada, di saat duka juga ada gitu. Oh, oke. Ya. Oke. Terima kasih untuk adik-adik yang di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 17. Mari kita buka Alkitabnya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17.
Sudah dapat semuanya? Kakak akan baca Alkitabnya. Adik-adik yang di rumah, yang di gedung gereja maupun di rumah bisa membacanya di dalam hati masing-masing. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah semua seorang akan yang lain. Demikianlah firman kita pada malam hari ini, karena firman menjadi kekuatan bagi kehidupan. Kalimat ini memiliki kekuatan seperti Bapa telah mengasihi aku. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Kalimat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena ini memiliki dari Bapa kepada anaknya. Kasih di sini bukan bicara tentang cinta ya adik-adik. Tentang seorang ibu kepada bayinya yang baru lahir. Atau seorang suami cinta kepada istrinya. Atau seorang prajurit yang cinta pada negaranya. Ini bukan bicara tentang cinta manusia, tetapi kasih Bapa kepada anaknya. Begitu juga kasih anak kepada bapaknya. Adalah kasih yang tidak akan berakhir. Kasih yang tidak berubah, tidak pudar. Kasih ini yang kemudian ditawarkan oleh murid-muridnya adik-adik. Adik-adik bisa lihat, kita tadi bisa baca. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Ku. Nah ayat yang ke-12 ini, inilah perintah yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah yang Tuhan berikan perintah kepada murid-muridnya untuk selalu saling mengasihi kepada murid-muridnya yang lain, juga kepada Tuhan Yesus. Tuhan pingin murid-muridnya ini saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi murid-muridnya. Jadi tidak ada lagi permusuhan di antara murid-muridnya, tapi mereka saling mengasihi. Dan kalau sudah saling mengasihi, pasti mereka akan menuruti perintah Tuhan. Dan pasti mereka akan taat sama perintah Tuhan. Maka Tuhan akan menganggap murid-muridnya itu sahabat-sahabatnya. Hubungan murid dengan Tuhan Yesus harus senantiasa dipelihara agar kasih-Nya dari Yesus senantiasa mengalir dalam kehidupan para murid-muridnya. Kasih Yesus kepada muridnya bukanlah kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang tulus. Kasih kepada seorang sahabat. Benar, tadi ada yang jawab, kakak tadi nanya kepada adik-adik, apa perbedaannya antara teman dan sahabat? Mungkin kalau teman, cuman teman banyak. Mungkin kalau teman, kita pasti punya teman banyak. Tapi kalau sahabat, mungkin ada saat kita, tadi Jessica bilang, saat suka maupun duka,
pasti dia akan selalu ada di samping kita. Itulah sahabat. Kalau teman mungkin ya udah cuma berteman aja di sekolah maupun di lingkungan rumah kita, udah itu teman aja, cuman teman bermain apa udah. Tapi kalau sahabat pasti dia akan selalu ada di samping kita. Walaupun dia pasti dia akan akan pegang rahasia kita, pasti dia akan selalu setia sama kita. Tapi beda sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik pingin menjadi sahabat Tuhan Yesus, maka adik-adik harus mengikuti perintah dari Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi. Jadi kalau sahabat bisa juga, sahabat kan manusia ya adik-adik, teman juga manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita. Kalau kita mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus, maka adik-adik harus mengikuti perintah Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi. Jadi kalau sahabat suatu saat bisa aja bikin kecewa kita. Kalau misalnya kalau kita udah sahabat itu mungkin bisa aja mengecewakan kita kalau kita berbuat salah, dia nggak suka sama kita, dia pasti akan menjauh dari kita dan pasti dia akan akan mencari teman yang lain atau sahabat yang lain. Tapi kalau Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Pasti Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Itulah Tuhan Yesus pingin kita ini jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Seperti yang diajarkan pada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya itu saling mengasihi. Nanti kalau udah saling mengasihi, dia juga mengasihi seluruh yang ada murid-muridnya itu juga murid-muridnya itu juga mengasihi Tuhan. Pasti Tuhan akan menganggap murid-muridnya itu juga akan menjadi sahabat. Sama seperti adik-adik, kalau adik-adik mengikuti perintah Tuhan, pasti adik-adik akan dianggap sahabat. Tapi kalau adik-adik nggak mengikuti perintah Tuhan, ya udah Tuhan juga nggak akan menganggap adik-adik sahabat. Perintah Tuhan itu apa aja sih adik-adik? Perintah Tuhan itu saling mengasihi. Seperti adik-adik juga saling mentaati perintah dari orang tua kita. Itu juga orang tua kita itu adalah dari orang tua itu selalu melindungi kita, selalu menjaga kita, sama seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau adik-adik mau mengikuti perintah Tuhan, berarti adik-adik juga mengikuti perintah orang tua kita. Apa yang dikatakan orang tua kita harus taat, harus patuh kepada orang tua. Nah, di situ pasti Tuhan akan menganggap adik-adik sahabatnya. Gitu. Perintah apa? Jadi adik-adik, perintah Tuhan supaya kamu saling mengasihi, itu banyak caranya, mendengar perintah orang tua, terus melihat misalnya ada orang yang susah di jalanan. Nah, itu perlu kita bantu orang tua yang misalnya pingin nyebrang. Nah, itu salah satunya perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan itu saling mengasihi, itu contohnya. Jadi kalau ada orang yang susah, adik-adik bisa membantu orang tua itu untuk menyeberang jalan. Misalnya nenek-nenek atau kakek-kakek yang pingin nyebrang, nah adik-adik bisa membantunya dalam menuntun dia menyeberang. Itu salah satu saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu banyak sekali adik-adik. Jadi bukan saling mengasihi, bukan misalnya gue sayang nih, misalnya Jessica, saya sayang sama Rahel. Itu salah satunya, tapi harus ada perbuatannya juga saling mengasihi itu. Bukan hanya saya perkataan, saya sayang sama Rahel. Rahel juga sayang sama Jessica, bukan itu, tapi lewat perbuatannya, lewat tingkah laku kita. Itulah adik-adik. Siapa yang pingin jadi sahabat Tuhan? Pasti semuanya pingin jadi sahabat Tuhan.
Jadi adik-adik harus lebih lebih taat sama perintah Tuhan, harus lebih mengasihi lagi sama Tuhan karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib demi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman kita pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Kami kembali ke liturgos. Terima kasih untuk Kakak Wayas untuk firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Kak Wayas dan keluarga. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita memasuki doa syafaat dan doa persembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Wayas. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini yang Tuhan berikan pada kami lewat ibadah remaja pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya lewat pujian yang kami agungkan, yang kami tinggikan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dan kami tadi sudah mendengarkan sebagian firman kami ya Tuhan, biar firman kami menjadi kekuatan bagi kehidupan kami yang akan yang akan kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadilah kami sahabat-Mu ya Tuhan, yang selalu taat akan perintah-Mu, yang selalu mengasihi dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu juga berdoa untuk adik-adik remaja kami ya Tuhan, di dalam pendidikannya, di dalam pergaulannya. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan mereka kepintaran, kepandaian dalam sekolahnya, dalam pergaulannya Tuhan menjaganya, melindunginya. Jadilah anak-anak yang selalu dengar anak orang tua, terutama kepada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik remaja kami dalam setiap langkah mereka dalam kehidupan setiap hari. Dan hamba juga berdoa untuk kakak pengasuh dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, di dalam mencari pekerjaannya. Tuhan berkati selalu kakak pengasuh dimanapun mereka berada. Berilah mereka kesehatan, badan yang sehat, jasmani yang kuat. Berkati dalam kehidupannya setiap hari, dalam rumah tangganya, dalam kesehariannya. Hamba juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, yang dimanapun mereka berada, Tuhan menjaga, melindunginya,
Tuhan berkati orang tua kami di dalam kesehatannya, di dalam masa tuanya. Tuhan memberkati selalu. Jadilah orang tua yang bijaksana, yang sabar, yang selalu mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami. Sembuhkanlah kami dari virus corona ya Tuhan. Berikan kami bangsa ini kesehatan supaya kami semua bangsa bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi ya Tuhan, yang selalu dengan sukacita, yang selalu penuh dengan kedamaian. Terima kasih ya Tuhan, hamba juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan pada malam hari ini. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan, biar Tuhan berkati kami semuanya, biar persembahan ini menjadi memperlebar kerajaan-Mu, juga bisa dipergunakan bagi gereja kami dengan baik, dan bisa berguna juga di tengah jemaat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian Di Hidupku Ada Sobat Yang Setia. Kita akan menerima berkat. Setelah berkat, kita akan menyanyi Bapa Terima Kasih. Bentar Kak. Kita terima berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggallah menyertai kita sekalian. Amin. Kita menyanyi Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa
kita telah selesai. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang MC jangan kemana-mana dulu, di situ dulu ya. Oke, makasih buat Kak Wayas, buat firmannya. Tuhan memberkati. Gak apa-apa Kak Wayas, boleh duduk situ. Makasih buat firmannya Kak Wayas. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kehidupan rumah tangga bersama dengan keluarga besar. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Kakak Wayas. Kita beri applause dulu buat Kakak Wayasnya. Coba dibuka dulu kameranya semuanya. Oke, kalau begitu sebelum pengumuman kita foto dulu. Fotonya yang seru ya, ekspresinya karena 1 kali doang nih. Kakak Iki foto. Iya, 1 kali aja ya, yang seru. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Oke, kalau gitu kita akan pengumuman. Sebelumnya, tunggu, Kakak Iki juga ke situ, ke Cika. Adik-adik yang dikasih Tuhan, minggu depan kita ibadah kreatif ya Kakak Wayas ya. Dengan Ibu Pendeta Jola Sawik. Jadi untuk hari ini teman-temannya yang nggak bisa ikut ibadah diingetin lagi buat Putri, Rahel, teman-temannya dan teman-teman yang lain yang punya kontak teman-teman yang belum bisa hadir malam hari ini di kontak, di chat. Minggu depan kita ibadah kreatif. Jadi pada ikut ya, gitu. Nanti ibadahnya kita musiknya untuk musik semuanya kita pakai audio minggu depan. Dan MC-nya siapa? MC-nya Rahel. Oke. MC-nya Rahel. Terus karena ibadah kreatif, Kakak Iki mau minggu depan kita seragaman bajunya. Oke? Karena ibadah kreatif minggu depan kita seragaman, nanti seragamnya warnanya apa kita atur bareng-bareng di grup. Pokoknya kita mau karena ibadah kreatif kita juga harus kreatif, kita harus seragaman, ya. Itu aja. Jadi MC-nya Rahel, pembawa firman kita Ibu Pulisir Sawik, Ibu Pendeta Jola Pulisir Sawik. Itu aja. Cika, ada yang lagi mau diomongin? Ai? Enggak ada. Opo? Oke, kalau gitu selamat malam adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau